Selamat pagi lagi untuk Anda yang masih di Sapa Indonesia Pagi dan tentu saja selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakan. Nah, di Hari Natal ini kita juga ingin berbagi mengenai makna Natal. Nah, untuk itu kita sudah mengundang kali ini ada Romo Luki dari Paroki Bintaro Jaya. Apa kabar, Romo? Halo Mas, baik. Merry Christmas. Selamat Hari Raya Natal, Merry Christmas. Damai Natal, sukacita Natal beserta kita selalu. Amin. Jadi kita ingin damai Natal itu ada bersama kita walaupun kita tahu, wah, Corona sudah hampir 2 tahun loh ini. Itulah Mas. Memasuki tahun baru sudah mau 2 tahun. Mungkin Romo banyak bertemu dengan jemaat juga, banyak yang berkisah, bercerita bagaimana mungkin setahun terakhir ini bagaimana beratnya, atau justru banyak juga yang merasa bersyukur, wah memang di awal berat tapi lama-lama kita belajar bersyukur juga. Apa Romo yang bisa kita ungkapkan di menjelang masuk ke tahun baru yang 2022 ini? Aduh, saya senang sekali apa yang dikatakan Mas Timi ya. Bagaimana pandemi ini menjadi sesuatu yang berat. Beberapa waktu yang lalu ada umat yang mengatakan kepada saya, Romo, kelihatannya Romo ini tambah lebar, tambah berat. Kok gitu? Saya bilang begini kepada ibu yang bertanya itu, ibu tidak boleh bilang saya tambah berat. Kenapa Romo? Karena sebagai pengikut Kristus nggak ada berat. Yang ada adalah hidup ini penuh dengan berkat. Oke. Karena apa? Karena ada Kristus, kalau kita selipkan di kata berat, kita selipkan di tengah-tengahnya, yang berat itu akan menjadi berkat. Dan Natal ini pasti membawa keberkahan untuk kita semua, karena pengharapan kita, janji akan juru selamat. Allah itu nggak pernah ingkar janji, ia berjanji akan menyelamatkan kita, dan sungguh putranya terlahir untuk menyelamatkan kita. Jadi nggak ada yang berat Mas, yang ada adalah berkat dari ya. Tuhan. Maka bagi saya ya Mas ya, PPKM itu maknanya bukan hanya sekedar pembatasan kegiatan masyarakat. Seharusnya bagi kita yang mengimani dan percaya sama Kristus, yang berat dirubah jadi berkat. Maka seharusnya makna PPKM maknanya berarti percayalah, pasti Kristus menyelamatkan. Amin. Percayalah, pasti Kristus menyertai. Percayalah, pasti Kristus menolong. Apapun rupa-rupa pengalaman kita, Dialah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita, dia nggak pernah tutup mata terhadap apapun yang kita alami. Memang belum pernah dijanjikan nggak ada kesulitan hidup ya? Betul, ada lagunya kan Mas, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tapi dia berjanji, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Itulah yang dijanjikan Tuhan, saya kira. Jadi setiap, ya mungkin entah kerikil, entah itu benar-benar cobaan yang berat yang dihadapi. Dan saya yakin bagaimana efek dari pandemi ini berefek sampai hal-hal terkecil dan hal-hal yang terbesar juga. Ada yang mungkin sekadar ya harus mengubah cara kerja, cara sekolah, atau bahkan sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan anggota keluarga juga. Itu masa-masa yang sangat-sangat berat juga. Tapi kita membaik nih, Romo. Sebenarnya kondisi kita ya, kita syukurilah ya. Kalau kita bandingkan dengan awal tahun, pertengahan tahun, apalagi pada saat lagi ada varian Delta, itu kan lagi memuncak sekali. Dan juga dari tahun lalu, kita membaik sebenarnya. Nah, ini apakah kita boleh langsung berpikir, wah ini positif, kadang-kadang gitu, kita loss, ini sudah pasti membaik, ini sudah pasti hidup saya akan membaik, kehidupan bersama kita kolektif akan membaik juga, atau memang harus tetap memiliki, walaupun kita memiliki iman untuk bahwa Tuhan akan membuat ini lebih baik, tapi kita harus ada kewaspadaan dan kesiapan juga, itu bagaimana, Romo? Pastinya Mas, betul. Inilah yang namanya pengharapan. Saya kira yang namanya pengharapan berbeda dengan optimisme. Kalau optimisme itu senantiasa bersandar pada perhitungan-perhitungan manusiawi. Covid akan selesai kapan? Angkanya turun, semuanya waduh udah mengabaikan protokol kesehatan. Namun beda dengan pengharapan. Pengharapan itu bersandarnya hanya pada Tuhan, pada Allah. Dan Natal maknanya adalah pengharapan kita sungguh-sungguh diangkat dan dinyatakan oleh Allah. Kalau janji Allah nggak pernah ingkar, pernyataan Allah tiada pernah
berakhir kalau Allah senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Jadi tadi apapun rupa-rupa, dampak apapun yang kita alami dari pandemi ini, saya ingin mengajak melalui Natal yang kita rayakan ini, kita tetap bersandar, berpengharapan pada Tuhan. Toh makna Natal yang diajarkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia bagus sekali. Ini salah satu dampak positif, tidak melulu efek dari pandemi ini membawa dampak yang negatif. Tetapi juga ada dampak yang positif yang diajarkan dalam tema Natal itu, dikatakan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mereferensi dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22. Kita bisa lihat di tengah pandemi yang sedang marak-maraknya, bagaimana kita sesama anak bangsa bergandengan tangan, bersaudara, sama-sama mengatasi pandemi. Tidak melihat apa sukumu, apa agamamu. Justru efek dari pandemi ini membuat kita semakin bergandengan tangan, satu anak bangsa, hidup rukun bersaudara. Ini sangat luas, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Karena yang menghadapi pandemi ini kan seluruh dunia kan. Dan kita banyak mendengar dari pemimpin-pemimpin dunia yang hal-hal yang baik, seperti bahwa semua harus terlibat, semua harus mendapatkan hak yang sama seperti vaksin dan lain-lain gitu. Ini menunjukkan betapa ya virus terutama mengajarkan kepada kita, sebenarnya kita ini nggak berbeda gitu. Kita punya kerentanan yang sama, kita punya kemungkinan resiko yang sama dan lain-lain, dan kita harus bersama-sama, siapapun kita gitu ya, tidak melihat agama dan rasnya, kita harus melawan ini bersama-sama juga gitu. Itu mungkin maknanya juga lebih dalam sebenarnya mengenai hal itu ya, Roma. Inilah yang diajarkan oleh gereja, dan kalau yang kami buat ya Mas ya di gereja kami itu senantiasa mengadakan bantuan-bantuan aksi Natal. Wah, itu lintas, tidak pernah kami tanya, lihat KTP agamamu apa. Wah, tidak. Siapapun itu, sebagai aksi nyata Natal, Kristus yang lahir, yang membawa damai, yang membawa sukacita. Kami pun ingin membagikan damai dan sukacita itu kepada semua lapisan, kepada semua pihak. Terlebih memang mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang tersingkir dan difabel. Iya. Dan inilah kita harus bersama-sama ya, tanpa memandang perbedaan tersebut, karena dengan demikianlah kita bisa melampaui hal ini ya, dengan penyertaan Tuhan juga. Oke, kita akan lanjutkan dengan sebuah penampilan dari tamu istimewa kita juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan tamu tersebut. Ada Putri Jubi berikut ini. Malam kudus, malam yang terindah, saat Yesus turun ke dunia. Yesus rela mati di Golgota untuk semua umat manusia. Yesus Raja mulia, Yesus Raja damai, Yesus Raja dari surga. Mari semua
Holy Spirit.